ibadah arkan, ibadah zahir, ibadah akal, ibadah badan. Ibadah badan inilah yang Nabi pernah katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, hadis sahih Bukhari. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Pertanyaannya, apakah kita melihat Nabi salat? Nah, apakah teman-teman pernah melihat Nabi salat? Mimpi pun mungkin belum, apalagi melihat Nabi SAW. Lalu bagaimana? Karena kita belum bertemu Nabi, maka Nabi mengatakan, iktadu billazaini syaikhaini min ba'di. Ikutilah dua syekh setelahku, Abu Bakar dan Umar. Tapi kita juga nggak ketemu Abu Bakar dan Umar. Ya. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah para penggantiku yang rasyid, yang lurus, yang cerdas. Kan ada yang lurus tapi nggak cerdas, ini nggak rasyid. Ya, ada orang-orang yang dia benar, bagus, tapi dia nggak cerdas, konyol. Nah, itu banyak sekali kejadian hari ini. Soleh tapi nggak punya ilmu gitu. Mahdiin dapat hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kita ikutin mereka, Nabi dan para khulafa di situ pengganti Rasulullah, baik ulama, baik guru kita. Masalahnya kita nggak ketemu juga sahabat Nabi, nggak ketemu tabi'in, nggak ketemu tabi'ut tabi'in, nggak ketemu mereka. Maka kalau ada orang mengatakan sekarang, oh kita langsung ke kitab aja, langsung ke Al-Quran dan Sunnah aja, maka nanti akan langsung disebut ikut Allah dan Rasulullah. Hati-hati teman-teman. Imam Auza'i, ya, Imam Sya'bi, ya, para imam-imam sebelumnya itu mereka termasuk melarang dulu murid-muridnya, mereka tabi'in, ketemu sahabat, untuk menulis ajarannya di buku. Jadi dulu dihafalkan, dirahasiakan, lalu kemudian udah mantap baru diajarkan. Kenapa? Karena dulu mereka khawatir jika ilmu itu ditulis lalu dibaca oleh yang bukan ahlinya, terjadilah seperti zaman sekarang ketika ada orang-orang yang tidak mau lagi berguru lalu langsung mengatakan berguru kepada Rasulullah. Teman-teman semua, ahli hadis itu kalau misalnya saya berguru ke seorang Syekh Ahmad misalnya, Syekh Ahmad ini guru saya, tapi suatu hari saya nggak ngaji ke beliau, saya dengar dari kawan. Kawan ini kemudian menyampaikan kepada saya, lalu saya besok ngajar, saya bilangin, berkata Syekh Ahmad, tapi saya tidak menyebutkan sumbernya dari si teman saya tadi. Artinya, saya kemudian menghilangkan orang antara guru saya dan saya, yaitu teman itu. Ini orang disebut mudallis. Mudallis ini semi-semi bohong. Semi-semi bohong. Jadi dia disebut bohong, tapi bohong yang ringan. Tapi kalau ahli hadis menganggap ini bohong yang berat. Jadi di kalangan ahli hadis orang begini nggak diterima, disebut mudallis. Mudallis. Maka teman-teman yang muliakan Allah, jika hari ini orang mengatakan saya langsung berguru kepada Nabi, untuk saya langsung mengikuti ibadah Nabi, dengan baca Sahih Bukhari dan Muslim, maka orang ini telah melanggar kaidah ahli hadis dan kaidah ahli fikih, bahkan kaidah yang Nabi ajarkan. Jadi sholat itu harus empirik, harus melihat contoh, bukan melihat tulisan. Nah, oleh karena itu muncullah nanti keniscayaan, kewajiban, mesti punya syekh, punya guru. Yang dia punya guru, gurunya punya guru, nyambung kepada Rasulullah SAW. Kita sebut silsilah atau sanad, yang mengajarkan kita cara sholat. Nah, kumpulan cara sholat itu disebut dengan mazhab fikih. Jadi, mazhab fikih itu teman-teman semua bukanlah, misalnya mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti itu ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang buat, bukan. Tapi itu adalah kompilasi dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh banyak orang. Akhirnya mereka nggak mau, gengsi, mau mengatakan saya ikut Syafi'i, itu gengsi. Saya ikut langsung ke Nabi aja. Pas kita tanya, beneran ikut Nabi? Gimana caranya? Oh, langsung aja baca Sahih Bukhari. Loh, kalau baca Sahih Bukhari, berarti lebih rendah daripada ikut Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i jaraknya ke Nabi
lebih pendek daripada jarak Imam Bukhari kepada Nabi. Karena Imam Bukhari wafat 256, Imam Syafi'i wafat 204. Jadi, teman-teman semua, ketika mau ibadah yang zahir, wajib punya guru bersanad yang mengajarkan kita. Dan kabar gembiranya, teman-teman dari kecil itu kan sudah belajar sholat. Seperti apa gurunya sholat? Gurunya itu kan dia belajar dari gurunya juga. Nah, sebenarnya itu sudah bermazhab. Nah, tapi sekarang itu dirusak oleh beberapa klaim-klaim yang mengatakan kami sunnah, ya, kami langsung ke Quran dan sunnah, tidak perlu berguru, tidak perlu bermazhab. Ini dan bahkan menganggap kalau kita ngikutin guru ngaji duluan di kampung tidak dianggap sunnah. Padahal yang sunnah itu seperti itu. Seandainya kita hidup di zaman para tabi'in, maka yang dicari bukan kitab, yang dicari orang. Siapa yang mendapatkan ilmu tentang sholat gitu, itu yang dicari. Jadi bukan yang dicari itu orang yang punya kitab, enggak. Nah, teman-teman semua yang memekat Allah, sahabat yang ingin ibadahnya sahih, saya mengajak ayo pelajari lagi apa sih sebenarnya mazhab itu dari ahli mazhab fikih. Maka saya nanti menyarankan dari teman-teman Rais ini agar mau nanti mengundang pakar mazhab fikih, ya, nanti akan mengajarkannya misalnya. Bahkan kalau perlu, kalau fikih itu diundang ke sana, terus ada prakteknya, kira-kira begitu, memantapkan. Dibuka Sahih Bukhari misalnya, lalu dilihat. Lihat kitab Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu kan meriwayatkan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan. Imam Syafi'i juga begitu. Semoga nanti ada yang membimbing teman-teman sampai ke sana, sehingga kita hakul yakin bahwa ibadah arkan kita, ibadah tubuh yang zahir ini sesuai dengan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya memberi kabar gembira aja bahwa yang diajarkan guru-guru ngaji dulu di kampung itu udah sahih sebenarnya. Karena sanad itu ada yang fi'li, ada yang sanadnya ilmi gitu, ada yang sanadnya secara fi'il, ada yang qauli, ada yang qaul. Nah, hadis-hadis yang ada di buku itu qaul atau perbuatan yang ditulis kitabatan, ya. Udah kitabah, tulisan, dan itu lebih lemah jika tidak punya ilmu fikihnya. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan menemukan ada perbedaan misalnya antara hadis dan fikih. Antara hadis dengan hadis. Itu yang bisa menyelesaikan fikih. Ahli hadis nggak bisa. Apa kata Imam Ahmad? Dulu kami tidur. Maksudnya ahli hadis itu bingung kalau ada hadis yang berbeda, mereka tidak bisa mendamaikan, memahaminya. Datanglah Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i mengajarkan cara untuk memahami dua hadis yang berbeda. Nah, ini yang disebut fikih. Jadi kalau sekarang banyak keraguan-keraguan, semacam bentrok antara dai dengan dai, ada dai yang sempit, ada dai yang terlalu luas, ada yang sedang. Nah, gini. Ini semuanya bermain di fikihnya. Maka Imam Syafi'i dengan penuh insaf ini dengan sadar diri mengatakan Abu Hanifah ya afqah min Malik. Abu Hanifah lebih faqih, lebih mengerti pemahaman hadis daripada Imam Malik. Tapi Imam Malik lebih mengerti hadis daripada Imam Abu Hanifah. Dua ini. Namun kemudian Imam Syafi'i setelah belajar dari murid Abu Hanifah dan belajar dari Imam Malik, beliau kemudian memahami dengan cara yang lebih luas lagi. Sehingga ini yang baru kita sebut dengan mazhab Syafi'i, ya, atau nanti muridnya namanya Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Teman-teman semua, jika ingin sahih ibadahnya, maka falyatamazzhab bima mazhabin muayyan. Maka belajarlah satu mazhab. Coba mungkin di sekitar rumahnya itu, kompleknya ada ustadz yang mengajarkan, misalnya fikih Syafi'i itu ada Matan Taqrib, Fathul Qarib, ya, ada Al-Muhazzab, yang biasanya Matan Zubat, ya. Teman-teman saya di Pekanbaru itu sudah khatam tuh dengan salah satu sahabat kita, Buya Zulhendri, ngaji kitab Matan Zubat dalam mazhab Syafi'i, dan itu asik. Mereka sudah khatam, jadi pesantren itu nggak hanya lagi di
sudut-sudut kota, sudut-sudut kampung, di asrama-asrama, tapi sekarang mereka sudah menjadikan masjidnya semi-semi pesantren. Nah, semoga nanti kajian-kajian teman-teman di perkantoran, terutama di OJK, sudah mulai mengkaji nanti merambah ke kitab, walaupun kitab-kitab kecil gitu ya, kitab akidah, kitab fikih yang kecil, nanti ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa ibadahku insya Allah mendekati ajaran Rasulullah. Kita nggak boleh merasa paling benar, oh pasti benar nih, nggak mungkin nggak benar nih, ini bahaya. Tapi kita mengatakan setelah mengikuti syarat-syarat ini bermazhab, atau berguru. Nah, jadi cukup dengan berguru kita sudah bermazhab. Jadi teman-teman jangan bingung, Ustadz saya perlu belajar mazhab apa? Nggak perlu. Kalau sudah punya guru itulah mazhabnya. Nah, namun pastikan gurunya itu ngajinya di mana, gurunya siapa. Itu yang disebut falyanzur amman ta'khuzuna dinakum. Maka perhatikanlah kamu berguru kepada siapa. Teman-teman kalau sudah, maka ada 3 pilar dalam kesahihan ibadah arkan yang perlu kita ketahui. Pertama, antakuna minal kitab was sunnah. Ibadah itu harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Nanti ada hukum turunannya ijma, qiyas. Nanti ada hukum turunannya lagi ke bawahnya, minimal sampai qiyas. Jadi ketika terjadi perdebatan usoli atau tidak perlu pakai usoli. Saya sebenarnya jarang pakai usoli, tapi kalau orang tanya pakai usoli, dalilnya apa? Dalilnya ada qiyas terhadap niat haji, misalnya gitu. Lalu ada orang yang nggak mau berniat dengan usoli, langsung dalam hati, itu boleh, karena an-niyatu fil qulub, niat itu di dalam kolbu. Jadi mungkin perdebatan ini kemudian seharusnya yang berdebat itu ulama aja, namun karena kajian ini dibawa sekarang secara umum, dibawa ke sosmed, lalu menjadi pembahasan orang awam, akhirnya jadi rame. Padahal kalau ulama yang bahas nggak pernah rame, biasa aja. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, antakuna al-hazar, al-ihtiraz min al-bid'ah. Ya. Jadi menjauhkan ibadah kita dari bid'ah. Nah, bid'ah ini, teman-teman semua, ini juga mesti dipahami secara ilmu usul fikih, karena itu istilah usul fikih. Lalu kemudian masuk ke fikih, ya, yang diambil semuanya dari istilah Quran dan hadis. Nah, di Quran misalnya ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi ada Al-Quran, Allah mengatakan, hai Muhammad, katakanlah aku tidaklah pembawa bid'ah. Ya, di surah Al-Ahqaf, seingat saya, ya. Kemudian Allah mengatakan dirinya badi'us samawati wal ard. Allah itu badi'. Badi' itu pembuat bid'ah. Apa arti bid'ah? Maka bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah itu original. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya tidak ada langit dan bumi seperti ini. Nah, ini disebut badi'us samawati wal ard. Tidak ada contoh, tidak ada arsitek yang bantu Allah, itu nggak ada. Beda dengan arsitek-arsitek yang ada di dunia. Maka Allah disebut Al-Musawwir, Allah yang maha merancang alam semesta. Walaupun ada kembar, tapi kembar itu tetap beda. Kira-kira begitu. Ayah ibunya sama, tapi ayah ibu itu nggak bisa memaksakan anaknya laki perempuan atau anaknya harus mirip ini dia atau mirip siapa. Begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke yang tadi. Jadi bid'ah secara harfiah amal sesuatu yang tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara harfiah, secara bahasa. Namun secara ilmu usul fikih dan fikih, bahwa bid'ah ada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dalil itu tadi saya sebutkan minimal ada 4, nanti ada dalil tambahan 13, bahkan lebih, ya, tergantung ulamanya. Yang 4 ini aja kita kuasain. Kalau kita memahami yang 4 ini saja, maka tidak akan terjadi huru-hara bid'ah, ati bid'ah, syubhat bid'ah, vonis bid'ah yang sekarang muncul di sosmed hari ini. Hari ini kita sangat sedih lah, ya. Kok ini nuding sih ini orang ini bid'ah, bahkan ustadz ini menganggap orang yang berbeda dengan dia sebagai ahli bid'ah. Ini menyedihkan sekali karena gagal mendefinisikan bid'ah.
Uh, Misalnya gini, hari ini kan orang yang suka memvonis orang lain ahli bid'ah itu banyak mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Islam Ibnu Qayyim ya rahimahullah. Dua syekh ini mazhabnya Hanbali. Dia bermazhab. Dan dua syekh ini punya karya tentang bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, apa kata beliau? Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Sesuatu yang nggak ada dalilnya. Dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Cuma karena orang sekarang nggak belajar usul fikih, dikira dalil itu cuma Quran dan Sunnah. Oke, Sunnah aja deh gitu. Orang pakai Sunnah aja. Sahih Bukhari tanpa pengulangan ada sekitar 4 ribuan. Sahih Muslim juga 4 ribu. Apakah kita menguasai semuanya? Gitu. Imam Ahmad hafal 1 juta, tapi itu banyak pengulangan-pengulangan dan riwayatnya berbeda, tapi isi riwayatnya hampir sama. Ya, Imam Bukhari juga hafal 500 ribuan hadis. Tapi ketika dikumpulkan, kira-kira 4 ribuan itulah. Nah, nanti ada beberapa ribu lagi di luar itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, paham itu saja, kita nggak akan mengatakan orang lain ahli bid'ah. Karena hati-hati, memvonis seseorang ahli bid'ah itu lebih berbahaya daripada memvonis seseorang kafir. Kenapa? Memvonis seseorang bid'ah ini akibatnya adalah orang ini dinaskan, ditunjuk sebagai ahli neraka di saat dia masih hidup dan orang itu bersyahadat. Bayangkan, orang yang bersyahadat la ilaha illallah kita anggap dia ahli bid'ah. Cuma karena perbedaan tipis. Nah, jadi bagaimana cara menghindari ini? Maka wajib belajar satu ilmu namanya ilmu usul fiqih dan fiqih. Ya, ini ilmu usul fikih itu metodologi hukum Islam. Orang kalau nggak belajar ilmu metodologi hukum Islam ini, maka dia akan buta saat baca hadis. Dia baca hadis tapi buta. Nah, ini yang terjadi hari ini. Mohon maaf, banyak yang sudah masyhur sekarang, tapi dia lemah dalam ilmu ini. Dia tahu secara hafalan, tapi dia tidak bisa penerapan. Nah, akhirnya yang terjadi, kalau ketemu hal yang baru, dia tidak bisa mengkoneksikan antara permasalahan itu dengan dalil. Ya. Akhirnya dihantam semua. Jadi kita harus anti bid'ah, betul. Tapi harus paham dulu apa itu bid'ah. Kalau nggak paham, serahkan kepada orang yang pakar dalam bab ini. Kita sudah menyebutkan di pembahasan Islam Iman Ihsan, pembahasan tentang Islam Iman Ihsan, Islam nanti adalah sihahul ibadah ini. Nah, kajian ini, kajian tentang bid'ah dan sunnah, teman-teman, itu tidak boleh dibuka secara umum sebenarnya, kecuali dalam bab nasihat. Karena kalau dibuka secara umum, apa yang terjadi? Orang awam nanti dia berkhayal atau dia merasa dirinya sudah ahli fatwa. Nanti kalau ketemu di luar dengan orang berbeda dengan dia mau hantam semua itu ya. Belum lama ini sahabat saya cerita, dia punya teman melihat ada di satu masjid orang tahlilan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini bagi teman yang satu lagi ini apa-apaan nih? Rasulullah nggak pernah begitu. Ya, nggak ada tuh ya. Akhirnya debatlah mereka, nggak ketemu. Kenapa? Ini awam. Coba kalau ulama datangin dalil, kalau nggak terima dalil teman, kita cukup kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang berikut itu adalah menjaga dari bid'ah. Dan selama masih ada dalam mazhab fikih, maka dia tidak bid'ah. Nah, ini kabar gembiranya. Selama masih ada ajaran itu dalam kitab-kitab fikih, dalam ajaran-ajaran fikih, maka dia tidak bid'ah. Meskipun tidak tertulis secara langsung, secara sharih di dalam hadis. Dan yang terakhir, al-iqtisad fil ibadah. Al-iqtisad kalau boleh diartikan sederhana atau seimbang, beribadah dengan proporsional, tidak beribadah secara lebay, ya. Tidak over. Ini bukan melarang teman-teman tahajud 2-3 jam, enggak. Maksudnya gini, beribadah secara proporsional itu kalau saya lagi senang sholat dan baca Quran, misalnya lagi pengen one day one juice nih, atau pengen sholat duha, lalu ada meeting, teman-teman lagi di kantor, di dunia kerja, yang dulu kita kontrak dan melaksanakan kontrak itu wajib. Ingat teman-teman,
Teman-teman sekarang kerja, dan itu wajib. Lalu dihadapkan dengan hobi sholat sunat. Di jam yang sama kita lagi meeting. Mana yang didahulukan? Tentu yang didahulukan adalah yang wajib. Nah, kira-kira begitu. Lalu, misalnya, kita lagi pengen berbagi sedekah segala macam kemana-mana ya. Tapi ternyata kita punya saudara, punya tetangga yang kurang beruntung. Maka berbagi ke tetangga, saudara itu lebih awal sebenarnya daripada kita berbagi keluar misalnya. Begitulah terus ya. Ada yang disebut prioritas. Nah, ketika kita mampu menempatkan mana yang prioritas, mana yang setelahnya, orang-orang ini telah disebut beribadah secara muktasid, ya, secara proporsional. Jadi minimal 3 ini, nanti kalau 3 ini sudah muncullah apa yang disebut sihahul ibadah, kesahihan ibadah sebagai karakter ideal dari seorang muslim. Tentu secara zahir ya, belum secara kolbunya, kita belum bahas secara kolbunya.